Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arila Mulaitu Zahro, NIM 20104111169 dari Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Universitas Muhammadiyah Jember. Di sini saya akan mempresentasikan tentang analisis desain dan development of information system pada PT Subur Abadi Agri Sukses. Yang pertama, perlunya pengembangan sistem. Perkembangan sistem atau yang disebut sistem development dapat berarti menyusun suatu sistem yang baru untuk menggantikan sistem yang lama secara keseluruhan atau memperbaiki sistem yang telah ada. Dari PT Subur Abadi Agri Sukses itu mengapa harus mengembangkan sistem? Karena yang pertama adanya permasalahan, yaitu adanya ketidakberesan, ketidaksesuaian target pemasok pada padi sehingga mengakibatkan kekurangan jumlah padi yang dibutuhkan. Yang kedua, mengapa perlunya perkembangan sistem, yaitu untuk meraih kesempatan. Itu kesempatan bagaimana? Jadi di dalam perusahaan dari PT Subur Abadi Agri Sukses itu membuka peluang untuk pemasok lain agar kebutuhan padi di PT Subur Abadi Agri Sukses itu tetap stabil. Dan yang ketiga adalah adanya instruksi. Jadi pihak pemasok itu dapat memberi pemasukan kepada PT Subur Abadi Agri Sukses itu untuk mengembangkan sistem informasi ini. Jadi keluhan yang disampaikan oleh pemasok bahwa pihak PT Subur Abadi Agri Sukses itu dalam menentukan target padi yang dibutuhkan itu terlalu tinggi. Harapan dari sistem yang baru perusahaan Subur Abadi Agri Sukses ini yang pertama dilihat dari performance, yaitu kerjanya. Peningkatan kinerja sistem antara pihak perusahaan dan pemasok. Yang kedua, information, yaitu informasi. Informasi yang diberikan lebih akurat dan berkualitas, terhindar dari kesalahan. Yang ketiga, ekonomi, yaitu ekonomi. Secara ekonomis terjadi peningkatan manfaat. Yang keempat, kontrol, yaitu kendali. Sistem terkendali yang baik, terhindar dari kesalahan output dan input data pemasok padi. Yang kelima, efisiensi. Operasi sistem menjadi lebih efisien, juga pemanfaatan sumber daya yang tepat. Dan yang terakhir yaitu servis. Sistem dapat memberikan pelayanan yang baik. Selanjutnya yaitu siklus hidup pengembangan sistem. Yang pertama mulai dari perencanaan, lalu analisis sistem, selanjutnya rancangan umum, yang keempat seleksi, yang terakhir yaitu implementasi. Lalu selanjutnya tahap-tahap pengembangan sistem. Yang pertama harus ada perencanaan. Perusahaan merencanakan untuk mengambil pemasok yang lebih banyak lagi, karena untuk mewaspadai seumpama dari salah satu pemasok tersebut tidak bisa memenuhi target yang dibutuhkan oleh PT Subur Abadi Agri Sukses itu. Jadi buat pihak perusahaan berjaga-jaga. Yang selanjutnya yaitu analisa masalah. Dengan adanya tahap-tahap pengembangan ini, yang kedua analisa masalah, perusahaan dapat mewaspadai tadi. Yang pertama, kekurangan pemasok. Jadi perusahaan harus punya cabang-cabang pemasok yang banyak agar terhindar dari jika salah satu pemasok tersebut tidak memenuhi target padi yang dibutuhkan oleh PT tersebut. Yang kedua, sulit mendapatkan pemasok baru. Jika sulit
mendapatkan pemasok itu karena pemasok tersebut sudah tidak menyanggupi pesanan-pesanan yang diambil dari perusahaan. Terkadang pemasok itu sudah mempunyai pelanggan tetap, seumpama PT ini. Jadi dia sudah menyanggupi PT ini saja. Jadi tidak lain, itu sulit untuk mendapatkan pemasok yang baru. Yang ketiga, pendataan pemasok yang kurang baik. Jadi PT tersebut dalam pendataan pemasok itu kurang teratur. Seharusnya pihak PT tersebut sudah sebelum memberi pendataan kepada pemasok itu sudah ditata semuanya. Itu pemasok siapa saja yang mau dipesan padi tersebut. Selanjutnya, input dan output proses pada penyocokan dan penggilingan perusahaan Subur Abadi Agri Sukses. Yang pertama, prosedur barang masuk, yaitu pegawai mengecek padi yang telah masuk pada PT Subur Abadi Agri Sukses itu. Yang kedua, staf dapat mencatat jumlah padi yang masuk yang akan digiling itu. Selanjutnya, barang keluar yang dilakukan oleh PT Subur Abadi Agri Sukses. Dalam barang keluar itu, yang pertama, pegawai mengecek ketersediaan beras yang sudah digiling tadi. Yang kedua, pegawai memberikan pesanan itu kepada konsumen. Perusahaan sudah mempunyai pelanggan tetap seperti toko grosir, itu pasti menyetok beras yang banyak. Jadi pihak perusahaan, pegawai itu memberikan pesanan kepada konsumen. Yang ketiga, bagian staf membuat laporan buku setiap beras keluar. Selanjutnya, pendekatan perkembangan sistem. Pendekatan perkembangan sistem pada perusahaan Subur Abadi Agri Sukses ini menggunakan pendekatan terstruktur, karena kegiatan ini yang dilakukan oleh perusahaan PT Abadi Agri Sukses yaitu berulang-ulang dan rutin, yaitu membuat diagram jumlah pemasok dan target yang harus dipenuhi dalam setiap bulannya. Pengetahuan dan keahlian analisis sistem. Dalam perusahaan ini, pengetahuan menggunakan pengetahuan tentang metode kuantitatif, yaitu membuat data banyaknya pemasokan setiap bulannya. Yang kedua, membuat data penjualan beras setiap bulannya. Yang terakhir yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari sistem informasi di atas, yaitu dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengembangan sistem informasi ini, pengolahan data barang sudah terpenuhi dan memungkinkan untuk dilakukan sistem lebih lanjut. Sistem informasi dalam organisasi terdiri dari sistem informasi pemasaran, sumber daya manusia, manufaktur, keuangan, dan sistem informasi eksekutif manajemen hubungan dengan pelanggan. Dalam suatu basis data, seluruh data mengenai subjek tertentu dengan disimpan bersama. Sekian presentasi dari saya tentang analisis desain dan development of informasi system dengan mata kuliah sistem informasi manajemen. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.